Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari bawa hati kita kepada Tuhan, bawa kerinduan kita kepada Tuhan, sebab Tuhan akan menjamah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini Bapa, atas kebaikan Kau Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini Tuhan dalam kehidupan kami, kami boleh ada Tuhan sampai detik ini itu karena kebaikan Kau Tuhan. Dan sekarang Bapa, kami akan memuji, mengucap syukur, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarkan Kau menjamah kehidupan kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kemurahan-Mu Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab tangan-Mu Tuhan menopang kehidupan kami, menolong kehidupan kami selalu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Amin. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya, 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 tangannya. Oh, oh. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya, 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 oh tangannya, tangannya. Oh, oh. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Oh tangan-Mu Bapa, tangannya. Oh, oh. Tangannya. Oh, oh. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Semua katakan tangannya. Oh tangannya, tangannya, tangan-Mu Bapa. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin Tuhan. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Alangkah indahnya Tuhan kalau kami hidup bersama-sama dengan Engkau. Amin.
Kami siap memuji Tuhan lebih lagi. Mari saudara, katakan pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Amin. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Oh, oh. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Oh, Yesusku dahsyat, tak terpenuh kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin. Alangkah indahnya, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Oh, alangkah indahnya bersamamu Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu padamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Amin. Yesusku dahsyat, ku penuh kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat. Amin. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Amin. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Oh, oh. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau besar, Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Kami kagum Tuhan akan rancangan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tak akan pernah ragu Tuhan akan pekerjaan-Mu, akan zaman-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami tak ragu Tuhan akan Engkau Bapa. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku Tuhan. Amin. Ku
sayang, kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja, amin. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan, tercurah bagiku, amin. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dengan-Mu Tuhan, amin. Ku tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Oh, oh, oh. Selamanya. Amin. Selamanya. Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Engkau satu-satunya pengharapan kami. Engkau satu-satunya Tuhan perlindungan kami. Satu-satunya Engkau yang kami andalkan Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ya Bapa, amin. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Oh, Engkau Tuhan sandaranku, dan kami hanya berharap kepada Engkau Tuhan, berharap padamu. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya.
kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya Engkau Tuhan. Oh, Engkau yang kami andalkan Tuhan. Ku percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan satu-satunya, Bapa, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin Tuhan, satu-satunya. Oh, Engkau yang kami andalkan Tuhan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh kehidupan kami Bapa, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati kami. Amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkaulah pengharapan kami Tuhan, Engkaulah pengharapan satu-satunya. Meskipun dunia berkata tidak, tapi atas kehendak-Mu semuanya jadi. Mujizat terjadi, lawatan Tuhan terjadi. Ya Yesus, oh haleluya, oh haleluya. Yesus, biar jamahan-Mu nyata Tuhan hari ini Tuhan. Saat ini Roh Kudus, oh pengharapan kami hanya padamu, pengharapan kami hanya ke
kepadamu Tuhan. Engkau yang kami andalkan. Meskipun di dunia ini Tuhan tidak ada jalan, namun Engkau memberikan jalan keluar Tuhan. Kami hanya berharap kepada Engkau ya Yesusku. Haleluya. Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah pengharapan kami satu-satunya Yesus Tuhan. Kami rindu Engkau Roh Kudus, lawatlah setiap kami, sembuhkan setiap kami Tuhan. Curahkan sukacitamu, damai sejahtera-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Di bumi seperti di surga, di bumi seperti di surga. Oh, lawatlah kami Tuhan. Hanya Kau jawaban kami, hanya Kau Tuhan, tempat perteduhan kami, jawaban setiap doa-doa kami. Kami rindu Engkau Tuhan, melawat setiap kami Tuhan. Haleluya. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Kami rindu Tuhan. Kami rindu bukan hanya menyanyikan dengan bibir kami. Biarkan Tuhan kami menyanyikan lagu ini dengan hati kami, dengan iman kami Tuhan, bahwa hanya satu-satunya Tuhan, pengharapan kami hanya kepadamu Bapa. Satu-satunya yang kami andalkan di dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan menaikkan pujian ini dengan lebih sungguh lagi, dengan lebih sungguh lagi Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih buat pertemuan sore hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang melihat kepada kami, Engkau yang melihat hati kami saat kami merindukan kebenaran firman Tuhan. Biarkanlah Roh Kudus yang bekerja lebih lagi Tuhan. Karena kami rindu Tuhan, boleh seperti seorang Maria yang duduk di kaki Tuhan. Kami rindu di dalam kehidupan kami boleh ada kebenaran firman yang memerdekakan kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, saat kami masih diberi nafas kehidupan, berarti kasih-Mu tidak pernah berhenti, terus mengalir di dalam kehidupan kami. Jadikan kami orang yang terus menang di dalam setiap keseharian kami Tuhan. Karena kami sungguh rindu, biarkanlah Engkau Tuhan yang memenuhi kehidupan kami, terutama waktu sore hari ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar renungan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat sore. Saudara, hari ini saya rindu untuk sharing tentang godaan atau ujian. Karena dalam 1 minggu ini ya saudara, saat saya mulai berdoa mempersiapkan apa yang ingin di-sharingkan hari ini, dalam hati saya itu seperti ini. Allah itu Allah yang sangat mengasihi kita. Bahkan percaya atau tidak, kita melihat atau tidak, 1 kali 24 jam penjagaan Tuhan itu selalu ada untuk kita. Seminggu ini ya saudara, di Candipuro itu banyak sekali terjadi kecelakaan truk. Ada anak kecil, ya benar karena kelalaian penjaganya. Itu tiba-tiba saat dia berlari, kakinya itu kena ban truk saudara.
Dan itu kalau enggak penjagaan Tuhan saudara, bayangkan aja anak 2 tahun itu cuman seberapa sih saudara, dan ban truk itu besarnya itu loh luar biasa. Dan saat kemarin saya jenguk anak itu setelah dia pulang operasi, dan saat ditanya ternyata itu saudara yang kena itu cuman ujung jarinya itu, jadi enggak sampai kakinya. Ini loh saudara, bukti kasih Tuhan kepada kita. Saat kita meskipun kita secara mata jasmani kita tidak melihat Allah kita, tetapi penjagaannya yang membuat kita tuh tetap boleh aman sampai saat ini. Kalau kita dalam kondisi yang baik, kita sehat, dengan keluarga kita bisa melihat satu dengan yang lainnya. Percayalah saudara, itu bukan suatu yang kebetulan, tapi itu karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Saat saya merenungkannya, tiba-tiba itu ada terlintas gini, Tuhan, Engkau itu sangat mengasihi aku, sangat mengasihi kami anak-anak-Mu. Tapi seringkali apa yang kami lakukan saat godaan mulai datang, saat ujian mulai datang, saat kita kalah dengan godaan dan ujian, kita merasa biasa aja, oh ya sudah nanti minta maaf ke Tuhan juga diampuni. Saudara, padahal kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, namanya orang mengasihi, itu pasti tidak akan mau melakukan apa yang membuat orang kita kasihi itu terluka. Seperti saya punya anak-anak, saya mengasihi anak-anak saya. Tidak mungkin saya akan melakukan sesuatu yang menyakiti hatinya, karena saya mengasihi, saya akan menjaga mereka dengan kasih. Bukan memukul mereka tanpa alasan, menimbulkan sakit hati mereka, karena saya mengasihi. Sama seperti kita dengan Tuhan. Kalau kita bilang, Tuhan, aku mengasihi Engkau, seharusnya saat godaan dan ujian mulai datang, apa yang harus kita lakukan? Satu-satunya yang harus kita lakukan, harusnya kita memilih untuk melakukan yang tidak menyakiti hati Tuhan, Allah yang kita kasihi. Kalau benar yang kita ucapkan, yang keluar dari mulut kita itu sungguh. Kita bilang, Tuhan aku mengasihi Engkau. Tapi saat godaan dan ujian datang, yang kita lakukan sebaliknya. Wis ndak apa-apa wis, nurut ae sama godaan iblis. Mari sama-sama sore hari ini kita belajar. Apakah itu godaan dan ujian? Arti godaan. Menurut Alkitab, godaan atau pencobaan adalah keinginan yang salah atau ajakan untuk berbuat dosa yang dapat berasal dari dunia, dari kedagingan, keinginan pribadi, dan dari iblis. Alkitab mengajarkan bahwa godaan datang dari keinginan diri sendiri yang dibuai dan akhirnya melahirkan dosa. Saudara, saya cari gambarnya untuk membantu memudahkan kita mengerti. Seperti ini saudara, iblis itu membawa pancingan uang. Seringkali yang menggoda orang-orang dewasa adalah uang. Benar ya saudara ya? Karena untuk mendapatkan uang kita bekerja lebih keras. Kadang-kadang saat waktunya ibadah kita bilang, aduh sik tokoku sik rame, jadi ndak usah ibadah. Atau mungkin, aduh ini aku ada proyek besar, jadi ndak usah ibadah dulu, Tuhan pasti memahami. Ya ini loh saudara yang saya bilang tadi di awal. Seharusnya kalau kita bilang, Tuhan aku cinta padamu, yang kita pilih, yang kita lakukan saat godaan itu mulai datang adalah melakukan sesuatu yang tidak menyakiti hati Tuhan. Tapi kalau kita bilang cinta Tuhan, baru digoda iblis dengan keuangan. Hayo milih toko atau ke gereja. Kita sudah, ya wes ndak apa-apa wes mumpung rame ndak usah ke gereja dulu, Tuhan kan tahu. Saudara, iya Tuhan tahu.
Tapi apakah yang kita lakukan ini menyenangkan hati Tuhan atau justru melukai orang yang mengasihi kita? Pribadi yang terus menjaga kita 24 jam meskipun kita tidak melihatnya dengan mata jasmani kita. Dan akhirnya saudara, kalau godaan ini yang berasal dari keinginan pribadi, berasal dari dunia, berasal dari iblis, itu kita buai, kita lakukan, kita mau ikut godaan itu, akhirnya apa? Seperti gambar yang dibawanya, kita harusnya yang adalah orang merdeka, kita menjadi tawanan dosa. Kita ada seperti di penjara, kita tidak bisa lagi bebas melakukan apapun. Menjadi kaya salah atau tidak? Enggak, karena kekayaan itu janji berkat Tuhan untuk orang yang setia mengikuti Dia, seperti yang dijanjikan Abraham. Saudara bisa cari di Alkitab dan itu ada tertulis dengan jelas. Tetapi kalau hati kita terpaut dengan uang dan menjadikan uang sebagai tuan yang mengatur kehidupan kita, itu yang salah. Sehingga karena uang, karena pekerjaan, sudah enggak usah ibadah enggak apa-apa, toh Tuhan tahu. Itu yang biasanya menjadi pembelaan. Kata-kata pembelaan yang kita keluarkan. Yakobus pasal 1 ayat 13-15 mengatakan dengan jelas, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ini saudara, kita harus perhatikan dengan jelas. Saya ulangi, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ini loh saudara, godaan itu seringkali, kelihatannya enggak apa-apa. Tapi saudara, kalau seumpamanya seperti di Yakobus katakan, godaan itu terlihat menyenangkan di awal dan dapat memuaskan hasrat hati kita, tetapi ujungnya selalu membuat kita melawan Allah dan menjadi tawanan dosa. Pertamanya enggak apa-apa, asik ya. Nyoba minuman keras asik ya. Nyoba merokok enak ya. Tapi saat kita sudah mulai diseret olehnya, tanpa kita sadar, kita menjadi tawanan dosa. Ya, godaan itu selalu berhubungan dengan hasrat, keinginan kita. Karena itu iblis itu sangat tahu apa sih yang menjadi keinginan hatimu. Sehingga saat kamu mulai menginginkan sesuatu di luar rencana Tuhan, iblis akan menggunakan itu, masuk dengan pelan-pelan tanpa sadar untuk menarik engkau supaya engkau menjadi tawanan dosa. Kita kembali lagi di slide yang awal. Lalu, apa bedaan godaan dan ujian? Kalau godaan itu berasal dari keinginan kita, bisa berasal dari iblis atau dunia dan menghasilkan yang namanya dosa dan maut. Sedangkan ujian, menurut Alkitab, ujian adalah situasi yang diizinkan Tuhan untuk menguji, memurnikan, menguatkan, dan mendewasakan iman kita. Jadi godaan dan ujian beda, iya sangat beda. Saya lanjutkan, ujian bertujuan untuk menunjukkan bahwa iman seseorang sejati menghasilkan ketekunan dan kematangan rohani. Pada akhirnya ujian itu akan membawa berkat mahkota kehidupan.
Jadi kalau satunya godaan menghasilkan maut, menghasilkan kita menjadi tawanan dosa, sedangkan ujian itu membuat iman kita bertambah, iman kita semakin dewasa, dan akhirnya supaya kita mendapat mahkota kehidupan. Saudara, seperti seorang pelajar, saat mereka sudah belajar, mereka akan naik grade, naik kelas, mereka akan melakukan yang namanya ujian. Dan dari ujian itu, saat mereka lulus, mereka akan naik kelas. Tapi kalau godaan, saat mereka ujian, mereka bisa digoda, ayo nyontoh aja yuk. Itu saudara, jadi sangat beda antara godaan dan ujian. Jadi kita nggak bisa menyalahkan Tuhan tiba-tiba, ya iya hidupku seperti ini soalnya Tuhan nggak jaga aku. Padahal saat Tuhan memberikan kita kehendak bebas, Tuhan itu juga memberikan kita tanggung jawab. Tidak bisa kita hanya menerima kehendak bebas lalu kita tidak bertanggung jawab. Kehendak bebas selalu beriringan dengan tanggung jawab. Dosa manusia yang pertama terjadi di Taman Eden saat ular menggoda Hawa memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada Adam dan Hawa boleh memakan semua buah di Taman Eden. Cuman satu buah yang tidak boleh dimakan, yaitu buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Pembatasan itu Tuhan letakkan untuk Adam dan Hawa untuk menjaga keselamatan yang diberikan oleh Allah. Tapi karena iblis tahu, iblis mulai saudara menggoda Hawa. Ini loh buahnya bagus. Karena iblis tahu, oh Hawa melihat buah itu, lalu timbul keinginan untuk memakannya. Iblis mulai saudara menggoda dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Saat saya baca tentang artikel godaan saudara, saya mendapat kata-kata ini bagus. Iblis membuat saya melakukannya. Ini adalah alasan yang sering dipakai orang-orang untuk membenarkan dirinya saat jatuh dalam godaan atau saat kehilangan kendali. Meski memang benar bahwa musuh kita berjalan sekeliling mencari orang yang dimangsa, adalah juga benar bahwa pengikut Kristus memiliki kuasa di dalam diri mereka untuk melawan semua godaan itu. Jadi saat godaan datang saudara, kita nih punya kekuatan yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau kita melakukan dosa, jangan membenarkan diri dengan mengatakan iblis yang membuat saya melakukannya. Ini kata-kata yang selalu saya pegang dalam prinsip kehidupan saya. Pembatasan yang Tuhan buat atas hidup kita diberikan Tuhan untuk menjaga kelangsungan hidup kita. Ada gambar ikan di dalam akuarium. Mungkin kalau ikan itu berpikir, enak ya hidup di luar seperti binatang yang lain, bisa jalan-jalan, tidak harus di dalam akuarium. Dan dia coba untuk keluar dari akuarium itu, apa yang terjadi? Pasti mati saudara. Karena ikan itu dibentuk untuk bernafas dengan insang di dalam air. Jadi kalau dia mulai tergoda, dia mulai iri-irian dan dia mencoba untuk keluar dari pembatasan yang Tuhan buat, yang terjadi seperti ayat yang pertama kita baca adalah dosa dan menghasilkan maut. Dan terkadang karena kita ini orang yang tidak suka dibatasi, kita tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan, kita menjadi orang yang bersungut-sungut. Opo ose Tuhan aku ndak kayak dia.
Kenapa sih Tuhan kok mungkin suamiku seperti ini atau istriku seperti ini? Bersungut-sungut. Padahal Tuhan itu sangat tahu orang-orang yang Tuhan letakkan di sekeliling kita menjadi pembatasan untuk kehidupan kita, itu untuk menjaga kelangsungan hidup kita. Jadi bila saat ini engkau masih mempunyai orang tua, engkau mempunyai saudara, mengucap syukurlah untuk setiap orang yang ada di sekitarmu. Karena merekalah yang Tuhan berikan sebagai hadiah untuk menjaga kelangsungan kehidupanmu. Jangan dibalik, bersungut-sungut saat orang tua ada di sekitarmu, bersungut-sungut karena suamimu, bersungut-sungut karena anakmu. Jangan saudara, ini loh iblis yang mainkan terus di dalam pikiran kita. Membuat hadiah yang harusnya orang tua, saudara, keluarga itu hadiah yang terbaik yang Tuhan berikan, dijadikan malah sesuatu yang membuat kita tidak suka. Kesimpulan, bagaimana cara menang dari godaan dan ujian? Pertama, kita harus paham status kita. Siapa sih kita ini? Kalau kita paham siapa kita bisa menang atas godaan. Ini saya beri gambar, ada itik buruk rupa. Saudara kalau mau lihat gambarnya atau filmnya bisa saudara lihat aja. Saya ambil kesimpulannya dari sini. Seorang angsa, karena dia tidak tahu dia ini angsa, karena saat itu telurnya tergelincir ke sarang burung itik. Saat dia di sekitar itik, dia dihina terus, kamu lo jelek, kamu lo berbeda, kamu lo tidak sama dan gini-gini. Dia terus merasa sedih karena dia tidak ngerti. Dia berpikir bahwa aku ini itik tapi kok berbeda. Tapi saat dia bertumbuh dewasa, dia tahu dia adalah seekor angsa di gambar yang paling bawah. Saudara, semua hinaan itu tidak akan mempengaruhi dia. Justru dia bangga bahwa dia adalah seekor angsa yang sangat cantik. Saat dirimu, saya tidak mengerti siapa status kita, maka kita akan gampang juga diombang-ambingkan, tergoda. Siapa kita menurut Alkitab? Efesus pasal 2 ayat 10 mengatakan dengan jelas, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kristus adalah seorang penjunan, seorang yang membentuk kehidupan kita dengan sangat luar biasa. Karena itu kehidupanmu itu berharga. Gak ada satupun yang salah di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang Tuhan sudah aturkan pun, percayalah, itu adalah pembatasan yang Tuhan letakkan untuk menjaga kelangsungan hidup kita. Secerewet apapun orang tuamu hari ini, mengucap syukurlah karena beliau masih ada di antara kita. Saudara, Galatia pasal 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau kita tahu siapa kita dalam Alkitab, saat godaan itu mulai datang, seharusnya kita bisa berdiri dengan tegas di atas identitas kita. Terakhir, cara kedua untuk menang dari godaan dan ujian yaitu dengan Yakobus 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saat kita tahu identitas kita adalah orang yang telah diselamatkan, kita buatan Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik yang diciptakan Allah sebelumnya. Tunduklah kepada kuasa Allah. Pergunakan ketopong keselamatan, perlengkapan iman, supaya saat godaan itu mulai datang, kita bisa melawan iblis. Saya saat mempersiapkan cerita ini, ingat ceritanya Yusuf. Saat Yusuf digoda istri Potifar,
Apakah dia, oh ya wis ndak apa-apa godaan naik? Enggak loh saudara, Yusuf itu langsung lari. Karena dia tahu, oh saya ini hamba Tuhan saya dan saya akan menjaga kesaksian saya. Enggak malah, oh ya wis ndak apa-apa. Seperti Daniel saat ujian itu datang, tidak boleh berdoa kecuali kepada raja. Daniel tetap apa? Tetap menyembah. Dia tunduk kepada Allahnya, apapun yang menjadi konsekuensinya. Dan Allahnya membuktikan Allah Daniel sanggup melepaskan dia dari gua singa. Seperti kita nggak lihat Allah kita. Tapi saat engkau tunduk, engkau taat, saya sangat percaya karena saya juga melaluinya. Kita pasti bisa menang. Karena di Ibrani 4 ayat 15, kita nggak sendirian. Dikatakan dengan jelas, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, Tuhan telah dicobai, hanya ia tidak berbuat dosa. Karena apa? Tuhan Yesus tahu identitas dirinya dan dia tunduk kepada Allah. Sehingga saat dia mulai dicobai, saat setelah puasa di padang gurun, Tuhan menang. Dan Allah kita, kalau mungkin ada pertanyaan ya dari orang-orang, Allah manusia kok disembah? Loh justru ini yang membuat kita harusnya bangga. Dia yang tidak terbatas menjadi terbatas, menjadi imam besar buat saya dan saudara, supaya saat kita berdoa, menyatakan setiap kelemahan-kelemahan kita, dia Allah yang merasakan. Orang yang bisa bersimpati, yang mau menolong orang yang cerita saat dia dalam pencobaan, adalah orang yang telah juga melaluinya. Orang yang tidak pernah melalui godaan, cobaan, tidak mungkin bisa merasakan saat diceritai. Tapi Allah kita adalah imam besar agung yang mengerti karena dia sendiri telah dicobai dan dia telah menang. Mari saudara sama-sama malam hari ini kita datang kepada Allah kita, datang kepada pencipta kita, datang kepada sumber kekuatan kita, sehingga saat mulai pencobaan itu datang, ujian mengenai iman kita datang, kita bisa menang bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi karena kita tunduk kepada Allah. Mari saudara kita sama-sama siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah Roh Kudusku, Allah yang selalu ada di dalam kehidupan kami, bahkan Allah yang tidak pernah terpisah dari kami. Saat segala musim kehidupan mulai datang, silih berganti Tuhan, saat godaan, ujian, atau apapun itu mulai datang kepada kehidupan kami, jadikan kami Tuhan menjadi orang-orang yang berdiri di atas identitas kami yang benar menurut Alkitab. Kami adalah orang yang diselamatkan, kami adalah ciptaan baru, kami adalah milik Kristus yang telah ditebus dengan harga yang mahal, sehingga kami tidak mudah Tuhan untuk menyerahkan diri kepada godaan-godaan iblis. Tolong Tuhan, bantu kami, ajari kami untuk mulai memiliki hubungan yang terhubung dengan Engkau. Tuhan, pulihkan waktu doa kami, pulihkan waktu doa penyembahan kami Tuhan, waktu-waktu kami membaca firman Tuhan, karena kami tahu hanya tinggal di dalam Engkau ada kemenangan kami, karena hanya di dalam Engkau ada pertolongan kami yang sejati. Jangan biarkan kami menjadi orang yang gampang diombang-ambingkan Tuhan, tapi jadikan kami orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau melepaskan berkat untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini mungkin sedang ada dalam kelemahan tubuh. Jamah mereka satu persatu Tuhan. Engkau Allah Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan tetap terjadi.
Allah yang kami sembah tetap Allah yang sama, Allah yang selalu mengasihi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Juga untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang berjuang Tuhan di dalam masalah pekerjaan, perekonomian, rumah tangga atau apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan. Terus pegang tangan kami dan bawa kami terus mencari wajah-Mu, supaya di dalam keseharian kami bisa menang di dalam kemenangan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.